Halo semuanya. Nah, tentunya kamu sering ya melihat beberapa kegiatan berikut ini. Nah, kira-kira mereka sedang melakukan apa? Iya, mereka sedang melakukan pengukuran. Lalu, pengukuran itu apa sih? Mari sama-sama kita simak pembahasan berikut. Pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Nah, di situ ada kata besaran dan satuan. Sebenarnya apa sih besaran dan satuan itu? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran. Misalnya kita akan melakukan pengukuran panjang anak atau tinggi anak menggunakan meteran yang ada di dinding. Di situ tertera bahwa panjang badan atau tinggi anak tersebut adalah 118 cm. Apakah kamu tahu yang mana besaran dan satuannya? Iya, pintar sekali. Panjang merupakan besaran, 118 merupakan nilai, dan cm merupakan satuan. Contoh lainnya, misal massa beras 10 kg. Nah, massanya adalah besaran, 10 kg ini nilai, dan kilogram ini adalah satuan. Nah, mengapa panjang dan massa dikatakan sebagai besaran? Iya, benar sekali. Karena panjang dan massa itu dapat diukur, sehingga dia dikatakan besaran menggunakan meteran maupun neraca. Satuan itu dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku ini adalah satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Nah, contohnya itu tadi ada sentimeter, kilogram, liter, dan sebagainya. Nah, untuk satuan baku ini bersifat tetap, artinya siapapun yang mengukur hasilnya akan tetap sama. Sedangkan untuk satuan tidak baku itu hasilnya bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya kita mengukur panjang anak menggunakan jengkal tangan orang dewasa. Nah, di situ tertera 5 jengkal. Hal ini akan berbeda jika menggunakan jengkal anak-anak. Maka akan lebih banyak lagi hasilnya. Nah, itulah yang dinamakan tidak baku. Hasilnya dapat berubah. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Di sini ada seseorang sedang mengukur celana menggunakan siku tangannya. Ini biasa disebut dengan cara mengukur hasta. Nah, ini termasuk satuan yang mana? Satuan baku atau tidak baku? Iya, termasuk satuan tidak baku. Karena setiap hasta seseorang itu berbeda-beda. Selanjutnya ada anak yang mengukur dinding dengan merentangkan kedua tangannya. Ini biasa disebut dengan depa. Nah, ini juga termasuk satuan tidak baku karena panjang tangan seseorang juga berbeda. Nah, yang selanjutnya neraca. Nah, neraca ini tergolong dalam satuan baku. Jika kita menggunakan neraca yang lain, hasilnya pun akan tetap sama. Nah, mudah bukan cara membedakannya? Yang selanjutnya kita bahas besaran. Besaran di sini ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran dasar atau besaran utama yang sudah disepakati bersama oleh para ahli fisika.
dan disahkan oleh Sistem Satuan Internasional atau SI. Nah, besaran pokok itu hanya ada 7 macam. Yang pertama itu panjang dengan satuan meter, lambangnya M kecil. Kedua, massa, satuannya kilogram, lambangnya kg. Waktu, satuannya sekon, lambangnya S kecil. Suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K besar. Kuat arus, ampere, lambang A besar. Jumlah molekul zat, satuan mol, lambang mol juga, tapi kecil. Intensitas cahaya, satuan kandela, lambang CD. Nah, itu tadi 7 besaran pokok yang harus kalian pahami. Untuk mempermudah kalian dalam mengingat, kita menggunakan singkatan jiwa SMP. C, jumlah molekul zat. I, intensitas cahaya. W, waktu. A, kuat arus. S, suhu. M, massa. Dan P, panjang. Nah, mudah kan? Selanjutnya besaran turunan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, wow, banyak banget. Untuk mempermudah kalian, jika tidak ada di besaran pokok, maka itu artinya merupakan besaran turunan. Itu tadi materi kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa klik tombol di bawah ya. Bye.